Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sama-sama kami hormati, kami cintai guru kita bersama Al-Ustaz Muhammadun Muslim beserta keluarga besarnya dan ibunda tercintanya. Kita doakan semoga Allah berikan sehat afiat, Allah berikan panjang umur, berkah umur, sehat jasmani rohani, dijaga zahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan rezeki yang berkah yang banyak, dan diberikan keturunan yang saleh dan salehah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia semata-mata bukan untuk mencari perkara dunia, tapi di sini kita untuk mencari ridha Allah dan ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kita mengutip daripada kitab Haliyatul Auliya wa Tibaqatul Asfiya. Di sini ada salah satu seorang ulama besar berkata, di dalam kitab ini kita mengutip daripada salah satu kata alim ulama besar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa sami'tu Aba Uthman yaqul, berkata Syekh Utsman, ahlul adawati min thalathati asya, sumber-sumber permusuhan itu ada 3 perkara. Orang hidup itu untuk mencari kesenangan. Orang hidup itu untuk mencari kedamaian. Dengan cara apa? Dengan cara tidak bermusuhan dengan orang lain. Kita mempunyai teman 1000 itu kurang, tapi mempunyai satu musuh itu kebanyakan. Kan ada pepatah kayak gitu. Di sini kita harus mengetahui sumber-sumber dari permusuhan. Kata Syekh Utsman itu ada 3 perkara yang kita jauhi, yang kita hindari dari hidup kita. Kalau kita lakuin ini, insya Allah hidup kita gak bakal tenang, gak bakal tentram. Hidup yang mau kita cari apa? Yang mau kita cari ridho Allah dan ridho Nabi. Orang yang ridho terhadap sesama makhluk pasti Allah ridho. Orang yang ridho sesama makhluk pasti Allah ridho. Dan orang yang benci sesama makhluk pasti Allah benci. Karena kenapa? Karena kita satu sama lain itu adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus takuti itu. Hidup mah jangan banyak musuh. Ibarat kata kalau kata orang tua kita dulu, hidup mah jangan banyak musuh, tapi banyakin teman, banyakin kawan. Karena apa? Untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk jenjang kita ke depannya, apalagi kita masih muda. Kita masih muda, masih banyak waktu kita yang luang untuk menggapai masa depan kita. Kita cari relasi sana sini itu untuk apa? Untuk persahabatan kita, untuk ketenangan diri kita, untuk agar kita untuk saling sayang satu sama lain, maka Allah bakal sayang kepada kita. Maka dari itu kata Syekh Utsman, jauhi 3 perkara ini yang dapat membuat kita bermusuhan. Yang pertama, min ta'ami fil mal. Yang pertama, rakus terhadap harta. Orang yang udah rakus terhadap harta itu pasti menimbulkan kemusuhan. Bayangin, dengan duit yang selembaran kertas itu kita pertemanan bakal jadi hancur. Banyak gak kayak gini? Dengan duit yang harganya nggak seberapa, pertemanan kita yang dilakukan bertahun-tahun itu hancur. Makanya kata Syekh Utsman, janganlah kamu rakus terhadap harta, karena itu akan menimbulkan namanya permusuhan. Kalau orang sudah rakus terhadap harta, mau itu teman dekat, mau itu saudara, bahkan ibunya atau orang tuanya, bakal dijahatin sama dia. Orang yang udah rakus sama harta. Banyak nggak kita kalau misalkan lagi butuh banget, ada nggak orang di sekitar kita, kalau nggak diri kita, lagi butuh banget sama duit, dia butuh banget, ke kamar ngambil dompet maknya, diambil duit, ada nggak? Ada nggak kayak gitu? Ada. Itu sumber permusuhan. Kalau orang tua nggak ridho, Allah bakal murka kepada kita.
Wallahu billahi min dzalik. Makanya jadi orang jangan rakus terhadap harta duniawi. Kalau orang sudah rakus terhadap harta, maka tidak akan cukup manusia dikasih satu gunung emas pun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ngeri terhadap harta. Ngeri. Apalagi kita tidak bisa membawanya kepada jalan yang baik. Apalagi kita tidak bisa membawanya kepada jalan yang menuju kepada Allah. Kalau kita bawa harta itu kepada kemaksiatan, hati-hati. Harta tersebut bakal menjadi saksi kita nanti di yaumil akhir. Kan di surah apa? Yasin itu dijelaskan. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Bakal datang satu hari itu mulut-mulut kita itu ditutup. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan kita itu berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki kita menyaksikan atas pembicaraan yang dilakukan oleh tangan tersebut. Bima kanu yaksibun, bagaimana kita untuk mempertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pergunakan harta itu untuk menuju kemaksiatan, tangan kita berbicara, kaki kita mengiyakan apa yang dikatain oleh tangan kita. Wallahu min dzalik. Jadi orang yang rakus terhadap harta ini, hati-hati bakal menjadi sumber permusuhan. Orang kalau sudah tidak takut lagi akan rezeki yang Allah kasih kepada kita, maka orang tersebut itu adalah sebagus-bagusnya orang. Karena kenapa? Karena kita sudah tahu bahwasanya ketika 4 bulan kita di kandungan, ditiupin ruh kita ke perut ibunda kita, itu sebelumnya sudah ada perjanjian bahwasanya rezeki kita, maut kita, jodoh kita jam sekian ngapain aja, sudah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita rakus terhadap harta kita. Apa yang kita inginkan, apa yang kita perbuat oleh harta-harta kita, janganlah rakus terhadap harta kita, karena sebagian harta kita masih ada orang lain yang lebih membutuhkan, masih ada hak orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, waqama fi ikramin nas, ketamakan terhadap pujian manusia. Orang kalau sudah tamak kepada pujian manusia, dikit-dikit mau dipuji, disenggol dikit malah marah. Itu adalah sumber permusuhan. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala wa ardhah, itu ketika dia dipuji oleh orang lain, itu dilempar orang itu pakai pasir. Kenapa? Karena pujian bisa menyebabkan kita tinggi hati, sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatiin, orang yang mudah sombong, orang yang haus akan pujian manusia, ketika dikritik oleh seseorang dia marah. Ketika dibilangin oleh seseorang, dia tidak bisa mengontrol dirinya. Karena kenapa? Karena sudah terambang-ambang oleh pujian daripada manusia. Karena di sini Syekh Utsman mengatakan bahwasanya tamak terhadap pujian manusia itu menyebabkan daripada permusuhan. Waliya'udzubillahi min dzalik. Makanya kalau kita misalkan kita melakukan sesuatu, bersedekah atau apa, itu kalau pengen dipuji oleh orang, itu adalah niatnya bukan karena selain Allah. Kalau orang melakukan sesuatu, kalau bukan niatnya selain Allah, dia sudah dapat, tetapi nanti di yaumil akhir tidak ada balasan untuknya. Waliya'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, wa tama fi qabulin nas, ambisi agar diterima oleh orang lain, tomak agar diterima oleh orang lain. Misalkan apa? Kalau dia omongannya ada yang salah, tapi dia disanggah oleh orang lain, dia tidak terima itu adalah sumber permusuhan. Karena kenapa? Kita hidup masing-masing kepala itu, masing-masing pemikiran, tidak ada yang sama. Kalau orang hidupnya masing-masing pemikirannya ada yang sama, tidak ada perbedaan dan tidak ada hukum-hukum Islam. Bayangin fikih betapa banyaknya hukum-hukum. Bahkan Al-Imam Maliki dengan Imam Syafi'i itu antara guru dengan murid, tapi berbeda pendapat, tapi menjadi rahmah. Al-khilafun rahmah.
Itu perbedaan menjadi rahmat untuk orang-orang yang berilmu. Makanya kita jadi orang, kalau ada yang mengasih tahu kepada kita, nasihati kita, kita terima. Karena apa? Kalau orang tidak mau menerima, itu adalah sumber dari permusuhan. Ini adalah untuk renungan hati kita, bahwasanya segala sesuatu itu dilakukan kita dasari dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu kita tidak lakukan dengan adanya Allah, kita niatkan bukan karena Allah, maka kita bakal kecewa dengan sesuatu tersebut. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa bi hurmatihim. وأغثنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم والله الموفق لقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.